Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat seperti yang Bu Ira torehkan kepada kalian ya. Mudah-mudahan kebahagiaan, keceriaan dan semangat Bu Ira tertular kepada kalian ya. Menularkan yang baik-baik itu sah. Baik, lakukan kegiatan rutinitas kalian dengan semaksimal mungkin ya. Tetap jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi, kemudian rajin membersihkan diri. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan penuh semangat. Anak-anak, kita mulai pembelajaran di tema 7 ya. Kemarin sudah diawali sama Pak Bari ya tentang kepemimpinan. Wow, kepemimpinan, bahwa memang kepemimpinan ini banyak sekali erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada pembelajaran sebelumnya di tema 6 kalian diminta menunjukkan hak dan kewajiban kalian serta peduli terhadap lingkungan. Jelas ya, seorang pemimpin di mana pemimpin tersebut adalah seorang yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki kemampuan bercakap dan berinteraksi dengan baik ya, sehingga mampu peduli terhadap lingkungan. Dan Ibu yakin salah satu di antara kalian akan ada calon pemimpin. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kemarin Pak Bari telah menjelaskan tentang arti pemimpin, ciri-ciri pemimpin, contoh-contoh pemimpin yang ada di sekitar kalian ya. Nah, pemimpin pula ada ya, nilai-nilainya terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Sila pertama dijelaskan juga sama Pak Bari apa saja yang harus kita amalkan di nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jelas ya, ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita memiliki kemampuan untuk menyetujui 6 agama ya yang boleh ada di Indonesia. Mayoritas beragama Islam ya, tetapi walaupun kita lebih banyak, tetap kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tetap kita peluk erat saudara-saudara kita maupun berbeda agama ya, itu penting. Jadi perbedaan tidak membuat perpecahan, tetapi perbedaan adalah kekayaan yang kita gunakan untuk mempersatukan. Ayo Ibu lagi semangat banget karena temanya keren banget, pemimpin ya, pemimpin dari sektor sederhana sampai yang luas. Ibu yakin kamu mengetahui dan kamu sebenarnya sudah mengalami, entah itu dipimpin, entah itu menjadi pemimpin. Apalagi di sekolah kita itu ada salah satu ekskul yang aktif ya, pramuka, di mana di bawah naungan pemimpin yang hebat juga, Pak Bari ya. Jadi memang tentunya sudah diajarkan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung bagaimana menjadi seorang pemimpin. Anak-anak, negara kita merupakan negara kesatuan. Bentuk pemerintahannya berbentuk republik, bentuk pemerintahannya berbentuk republik, di mana dikepalai oleh seorang presiden. Tentunya dari tahun kemerdekaan 1945 sampai dengan hari ini sudah mengalami pergantian pemimpin ya, sudah mengalami pergantian pemimpin. Ada pemimpin yang telah menduduki masa pemimpinan di Indonesia sampai hampir 7 periode, ada yang 2 periode, ada yang 3 periode. Artinya setiap kali pemimpin itu dipilih, 1 kali periode itu ada 5 tahun, ada 5 tahun. Nah, tugas kalian semua, sengaja Bu Ira tidak menjelaskan tentang nama-namanya. Tugas kalian semua adalah mencari keterangan ya tentang nama-nama pemimpin dan wakilnya yang pernah menjabat dan sampai dengan saat ini menjabat di Indonesia. Tulis saat dibuat, boleh dengan gambar fotonya agar kamu mengetahui wajah-wajah tampannya dan wajah cantiknya ya, karena ada pemimpin kita yang
pernah kita dipimpin oleh seorang perempuan ya, wajah tampan dan cantiknya agar kamu hafal ya, nanti apabila muncul di beberapa latihan kamu sudah hafal. Nah, dibuat di dalam suatu tabel, boleh di buku tulis, boleh di kertas HVS, boleh di folio, kertas folio ya. Nah, pemimpinnya dulu, lalu wakil dari pemimpinnya. Jadi presidennya dulu, masa jabatannya ya, kemudian wakilnya, masa jabatannya, namanya dengan jelas berserta titelnya, berserta pendidikannya, gelarnya. Nah, nanti kamu akan mengetahui siapakah tokoh-tokoh tersebut. Nah, tentunya pemimpin-pemimpin tersebut adalah pemimpin di masa setelah kemerdekaan Indonesia. Di masa sebelum kemerdekaan Indonesia, di mana sudah dibuktikan oleh mereka semua ya, mereka sudah almarhum dan almarhumah, mereka mendedikasikan dirinya, jiwa raganya untuk menjadikan Indonesia kita ini menjadi negara yang merdeka ya. Ya, siapa itu nak? Betul, mereka adalah para pahlawan, baik itu pahlawan nasional maupun pahlawan proklamasi ya. Tapi sayang, Bu Ira sangat sedih, banyak sekali di antara kita yang melupakan mereka, padahal tanpa mereka kita tidak bisa ada pada saat ini dan dalam keadaan yang serba sejahtera ya nak ya. Jadi tetaplah, meskipun mereka tidak lagi bersama dengan kita, tetap kita kenang ya, tetap kita kenang, tetap kita jaga tetap kita jaga kemerdekaan kita ini sebagai balas budi kita terhadap mereka ya. Di nama-nama mereka kamu boleh dibaca, dicari tahu lagi siapa sih pahlawan nasional kita, siapa sih pahlawan proklamasi kita ya, lalu pahlawan revolusi kita tuh siapa saja. Jadi kamu mengetahui. Nah, tularkan itu kepada adik-adik kelasmu. Biasanya kan anak yang bersekolah di satu sekolah itu biasanya bertetangga dengan adik-adik atau kakak-kakak dari sekolah itu tersebut. Jadi kita tularkan ya. Masa kalian kenal Atta, kenal Indra Kents ya, kenal Anya Geraldine, tapi tidak kenal dengan pahlawan. Miris sekali ya. Mereka itu hanya influencer ya sebutannya ya. Mereka itu adalah tokoh asli tapi hanya bersifat hiburan. Sedangkan orang-orang yang berjasa besar kita itu adalah pahlawan-pahlawan kita. Tetap senantiasa kita menjunjung tinggi dengan menghafalkannya. Jadi cari tahu ya informasi berkaitan dengan presiden dan wakil presiden. Nah, bicara tentang pahlawan, di pembelajaran 2 ini kalian akan mengenal tentang sosok pahlawan perempuan ya, Ibu Raden Ajeng Kartini ya. Lagunya sering kalian dengungkan, apalagi kalau sudah mendekati hari lahirnya. Biasanya diperingati ya setiap bulan April karena kita masa pandemi, sehingga terkadang sering kita lewatkan tuh hari-hari penting seperti itu ya. Biasanya kita lewat itu hari Raden Ajeng Kartini. Kenapa sih beliau ini begitu amat fenomenal kalau zaman sekarang, begitu viral pada masanya? Karena beliaulah salah satu pahlawan perempuan yang mampu mengubah kedudukan perempuan yang tadinya dianggap remeh, yang tadinya dipandang sebelah mata. Berkat beliau, berkat tulisannya, berkat dedikasinya, berkat kerja kerasnya ya, bersama dengan beberapa pahlawan lainnya yang tidak Ibu bisa sebutkan, beliau membuat suatu kumpulan surat-surat yang dibukukan oleh teman Belandanya ya, perempuan teman Belandanya, yang dijadikan satu buku yang disebut dengan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Di sana merupakan curahan hati dari seorang Kartini tentang bagaimana beliau sedih melihat perempuan-perempuan pada masanya. Akhirnya dari tulisan itulah terjadi perubahan besar, di mana perempuan yang tadi hanya ada di rumah, hanya dapur saja dan kasur,
sehingga bisa mengenyam pendidikan dan bisa setara dengan laki-laki hidup untuk bisa mendedikasikan ilmu karyanya, ya itu luar biasa. Makanya kamu boleh dendangkan lagu Kartini ini dengan menggunakan pianika, lalu kirimkan video kamu ketika membawakan lagu Ibu Kartini ini ke Bu Ira dan Pak Bari. Jadi tugasnya dua ya. Ya pertama mengumpulkan data presiden dan wakilnya, yang kedua mengaplikasikan seni kamu di pianika dengan lagu R.A. Kartini. Ya, lanjut di halaman 19, tetap di pembelajaran 2 ya. Di situ ada contoh pidato. Kemarin Pak Bari telah menyampaikan tentang bagian-bagian pidato, berisi tentang pendahuluan, isi dan penutup. Jadi di dalam suatu pidato harus mencakup 3 pokok utama: pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, di mana pendahuluan ini di dalamnya terhubung satu kalimat pembuka, salam pembuka. Jadi ada kalimat pembukanya, enggak, kalau kata bahasa Betawi mah enggak ujuk-ujuk ya, tidak serta-merta langsung menuangkan isi ya, tetapi harus ada kalimat pembukanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya pada kesempatan pada hari ini dan sebagainya. Itu salah satu jenis kalimat pembuka pada suatu pidato. Dan ingat, seperti yang disampaikan bahwa pidato harus lantang, bukan keras ya, bukan teriak-teriak sampai urat mau putus rasanya. Lantang, intonasi suaranya jelas, kalimat per kalimat yang disampaikannya tegas, penuh makna ya, dan tidak malu, berani menatap audiens, berani untuk mengemukakan apa yang dirasakannya, karena ketika membacakan pidato tentunya disesuaikan dengan temanya. Masa pidato perpisahan sekolah temanya berarti kan lebih ke banyak kesedihan ya, karena sudah berpisah dengan teman-temannya dan adik kelasnya. Ini malah tertawa, malah cengisan, kan kurang tepat. Jadi disesuaikan dengan tema pidatonya. Nah, bagian di dalam cerita contoh pidato yang ada di halaman 19 ini, kalian diminta mengelompokkan manakah yang merupakan pendahuluan, manakah isi, dan manakah penutup ya. Di dalam kesempatan ini ya, kamu tuangkan poin-poinnya, mana pendahuluan, mana isi, dan mana penutup, sehingga kalian bisa mengetahui nantinya bisa membuat pidato berdasarkan ide kreatif kalian sendiri ya. Tapi belum buat pidato, hanya kalian mengelompokkan manakah kalimat dan paragraf pendahuluan yang masuk ke dalam kategori pendahuluan, manakah paragraf yang merupakan isi pidato, manakah paragraf yang merupakan penutup dalam sebuah pidato. Ada di halaman 19. Bu, ditulis ulang lagi tidak Bu kalimatnya? Tidak usah, kamu hanya tinggal menentukan manakah yang merupakan pendahuluan, isi, dan penutupnya ya. Baik, Ibu ulangi kembali apa yang Ibu sampaikan. Jadi tugas kamu mencari informasi tentang presiden dan wakilnya. Boleh kamu gambar, boleh kamu print out ya. Kalaupun tidak ya, paling tidak Ibu minta tolong kamu hafalkan nama-namanya dan orangnya, jangan ketukar ya. Nanti gambar wajahnya Bapak Saiful Bahri kamu tulis di bawahnya ya Insinyur Soekarno, salah ya. Jadi kamu cermati, Bu, saya nggak punya biaya untuk mengeprint ataupun menggandakan gambar. Ya udah, tulis namanya, jabatannya dengan gelarnya dengan lengkap, tidak apa-apa, tapi yang rapi tulisannya ya. Kemudian yang kedua, nyanyikan lagu Ibu Kartini ya
di dalam kamu bawakan di piani kamu, di videoin, nanti kirim ke Bu Ira dan Pak Bahri ya. Lalu yang ketiga, kamu kelompokkan manakah pendahuluan, isi dan penutup pada pidato halaman 19-20. Baik, pembelajaran 2 Ibu cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Tetap semangat dalam belajar, aktif dalam berkegiatan. Jangan jadi kaum rebahan terus-menerus. Ada waktunya untuk kamu bergerak ya. Nah, dalam bergerak pun disesuaikan dengan kondisi dan cuaca, olahraga yang penting, dan tetaplah yang paling utama beribadah ya. Tingkatkan iman, tingkatkan imun dan takwamu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.